Sang Juru Selamat hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal kita, saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Aritona dari Kota Baru. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita di tempat ini. Sedikit pengumuman, nanti untuk persembahan kita akan diedarkan 2 kantung. Yang pertama, persembahan dengan kantung warna kuning untuk kas gereja dan kantung warna merah nanti untuk kas panitia Natal. Oke. Untuk persembahan ke depan juga nanti akan kita berikan untuk hamba Tuhan yang pensiun. Demikian langkah singkat pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk boleh diisi oleh kebenaran Allah. Mari bersatu.
menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Hendaklah perkataan Kristus ia dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Natal ini datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat Sang besar dengan berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadikan anak-anak yang dikalungannya. Salam salam. Orang Majus datang menurut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Maksud kemenyan dan mudi persembahkannya akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka dan bersuka, bersuka citalah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bersenang-senang. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyanyi. Dengan nyanyi dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah, Dia dapat baca, ya.
biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang liat di dalamnya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada di dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pencucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Ia pernah mengatakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Dia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah mensujudinya." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Ia membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayan menjadi hakim." Tetapi tentang anak Dia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah pun telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dia bangkit
Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan berdiri. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, gunung lembah, bersorak terus, bersorak terus, bersorak-sorak terus. Syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus, karena tepat pada hari ini semua umat-Mu di dalam dunia ini, di sebagian benua yang ada, memperingati hari kelahiran dan kehadiran Allah di dalam dunia ini melalui banyak Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi titik awal karya keselamatan yang Engkau akan kerjakan bagi setiap kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan pada kesempatan pagi ini, setiap kami boleh bersuka cita menyambut dan memperingati hari kelahiran ini yang terus menolong kami, terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada kami, untuk kami senantiasa boleh terus mengingat, menghormati, dan menyembah Engkau dengan penuh setia ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar supaya pagi hari ini sukacita kami bukan hanya dalam memperingati Natal, tetapi sukacita kami ditambah-tambahkan dengan kembali merenungkan pasal-pasal cerita tentang Natal. Dan Tuhan tolong kami agar supaya pagi hari ini ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Engkau menolong kami dan kami diperkaya dengan kebenaran-kebenaran rohani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya boleh tanya, biasanya kalau masa kecil saya, kalau Natal itu pasti identik dengan segala sesuatu yang baru. Ya, saya ingat betul ketika saya punya kesempatan pulang ke daerah asal saya, ke orang tua saya di Kupang Timor, tepat pada hari Natal, dan saya waktu bangun pagi, Natal identik dengan segala sesuatu yang baru. Dan saya rasa mungkin ini belum pudar betul, masih sampai hari ini. Makanya pertanyaan saya, Bapak Ibu, hari Natal itu tidak adil. Mungkin kita menuntut baju baru, normal, sepatu baru, normal, celana baru, normal. Tapi tidak pernah ada orang yang menuntut supaya pada hari Natal kepalanya juga baru, tangannya juga baru, diganti semua. Iya. Dan yang paling esensi adalah hatinya yang harus terus diperbaharui. Sehingga perlu ada sebuah revolusi, bahwa ketika merayakan Natal, hal-hal yang berbau materi boleh-boleh dan sah-sah saja, itu baru. Tetapi yang terpenting adalah hati kita selalu harus baru. Amin. Ketika kita mengatakan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024, kadangkala ini hanya sekedar lip service saja, hanya di bibir. Tahun baru bukan baju baru, tahun baru Tuhan yang baru. Saya coba telisik pikirkan kata ini, apa maksudnya tahun baru, Tuhan baru? Ya, dan saya coba telepon teman saya yang kirimkan saya kata-kata itu. Dia bilang, iya, hari ini Tuhan saya mungkin duit, tapi tahun depan Tuhan saya mungkin yang lain. Saya bilang, yang lain apa? Ya bisa jadi mobil baru mungkin, kendaraan baru mungkin, ya, dan lain-lain, semua yang baru, dan bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan yang lain. Nah, ini merupakan sebuah kehidupan orang-orang yang memang selalu berganti tahun, berganti Tuhannya. Karena apa? Orientasinya bukan lagi mati, disalibkan. Dan ini sama persis dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus melalui suratnya di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, yang berkata, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata doulos, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, menarik sekali kata doulos. Dalam pengertian umum, doulos itu adalah hamba, ya, hamba. Tetapi uniknya penulisan kata doulos ini dituliskan kepada Tuhan Yesus, pengertiannya beda. Ya, pengertiannya tidak sama dengan hamba lagi, tetapi di bawahnya hamba. Karena pengertiannya adalah orang yang melayani meja tuannya. Saya tidak ngerti kenapa ya tata bahasa Yunani ini sedemikian rupa, tetapi ketika kata doulos itu
ditempatkan untuk Yesus, artinya berbeda dengan ketika ditempatkan untuk Petrus. Kalau Petrus, doulos, hamba. Tapi kalau untuk Yesus, orang yang melayani meja tuannya. Pertanyaannya sekarang, siapa tuannya Yesus? Dia kan Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Maka jawaban yang paling umum adalah orang berdosa. Saya dan saudara. Jadi dia ditempatkan begitu rendah sekali, ya, di bawah doulos, di bawah orang-orang umum lainnya, di bawah murid-muridnya. Allah yang luar biasa, yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan itu, ketika berinkognito, dia ada di level yang paling rendah dalam stratanya manusia. Ini luar biasa sekali. Jadi penderitaan seperti apa yang gak pernah dialami oleh Yesus? Rasa sakit, difitnah, dan lain-lain sebagainya, seperti apa yang tidak pernah dirasakan oleh Yesus? Dirasakan, saudara. Makanya film Yesus yang terakhir, yang dibuat oleh Mel Gibson, ya, itu saya lupa judulnya. The Passion of Christ, ya, betul. Paus sendiri mengatakan bahwa seperti inilah sesungguhnya yang dialami oleh Yesus. Selama ini film-film tentang Yesus itu sepertinya ketika penyiksaan itu biasa sekali, ya. Tetapi di dalam film ini dibuat begitu detail sekali penyiksaan dan rasa sakit yang dialami oleh Yesus. Dan Paus sendiri mengatakan seperti inilah. Wah, luar biasa sekali bahwa Yesus mengalami strata hidup yang begitu luar biasa di bawah. Dan yang dia layani itu orang yang berdosa, saya dan saudara. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal adalah Allah berinkognito menjadi manusia. Mengapa Allah datang secara inkognito dalam bentuk seorang bayi di Bethlehem? Mengapa dia tidak datang langsung sebagai Allah dengan keagungannya dan kemuliaannya? Kenapa harus dengan berinkognito? Jawaban negatifnya adalah karena penyakit manusia umat kalau dia datang sebagai Allah yang perkasa. Contoh sederhana, saudara. Pada waktu Presiden Jokowi viral mengunjungi Lampung, saudara tahu, dia datang ke tempat yang dituju tidak melalui jalan protokol yang sudah disiapkan pemerintah, tapi dia jalan di jalan yang berbatu-batu. Ya, jalan yang jelek sekali. Mobil kepresidenan harus melewati jalan yang berlubang-lubang. Dan Jokowi di dalam diombak-ambingkan oleh jalan yang begitu jelek sekali. Dan ini kebiasaan pejabat. Kalau kepala negara mau datang, semua dibuat baik. Jalan yang lubang-lubang ditambal. Tapi Jokowi ya mungkin sudah punya informan. Ya, ini hanya lip service saja, pelayanan hanya sesaat saja. Lalu dia mulai jalan dengan jalan yang lain. Dan akhirnya ketahuan bahwa sesungguhnya jalan di Lampung itu tidak semuanya baik. Ya, hanya untuk kepentingan namanya dia mempersiapkan jalan khusus, di aspal khusus supaya Jokowi lewat situ enak dan Jokowi berpikir wah ini berhasil. Zaman dulu kita tahu bahwa kalau presiden atau menteri saja datang, itu sebuah jalan diperbaiki. Rumah-rumah yang rewet dihancurkan, diganti jadi baik. Anak-anak sekolah disiksa, suruh berdiri di pinggir jalan bawa bendera baru halo-halo.
Dan itu bisa 2-3 jam nunggunya. Padahal waktu halu-halunya cuma mungkin hanya 15 menit. Saya ingat kesaksiannya calon wakil presiden kita, salah satunya yaitu Bapak Mahfud MD. Ketika dia selesai tugas di Surabaya, lalu dia mau lihat anak menantu dan cucunya di Pasuruan, ya. Dan ketika itu banyak sekali anak-anak sudah digerakkan untuk berada di pinggir jalan menyambut menteri. Dan waktu itu Mahfud MD tidak menggunakan mobil dinas untuk melewati jalan itu, tapi dia tetap melewati jalan itu dengan tidak menggunakan mobil dinas. Dan kemudian dia lihat ada cucunya di sana, ya. Lalu dia berhenti, suruh berhenti. Kok ada cucu saya di pinggir jalan? Lalu dia panggil, sini, sayang, ngapain di sini? Ayo ikut, Eyang, ikut ya ke rumah, kita pulang yuk. Enggak. Aku mau nunggu menteri, mau nunggu kakeknya. Dia nggak tahu yang dijemput itu kakeknya, karena memang nggak dikasih tahu kalau kakeknya itu seorang menteri. Ya, sudah berapa lama? Sudah cukup lama. Hampir 2 jam ada di pinggir jalan panas-panas bawa bendera. Baru kakeknya bilang, ayo sudah, kakek ini menterinya. Dan anak itu ikut pulang. Betapa sungguh-sungguh menyedihkan karakter-karakter seperti ini. Ada begitu banyak penyakit-penyakit munafik yang bisa terjadi. Dan kalau Allah datang sebagai Allah yang sesungguhnya, dalam kemuliaannya, dalam kehebatan dan keagungannya, mungkin pada waktu itu begitu banyak orang yang langsung bertobat. Tapi pertobatannya pertobatan mendadak. Pertobatannya pertobatan yang mungkin munafik, karena takut melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Saya ingat saudara, tahun 77 terjadi gempa besar di daerah saya, Sumbawa Besar. Ya, dan saya ingat sekali itu hari Jumat. Saya baru saja mau tidur siang sambil dengar RRI. Tiba-tiba saya dengar ada bunyi karena radio kami itu pakai anten, ya. Ternyata antennya itu pukul tembok. Saya pikir ada apa ini? Mungkin karena getaran sehingga memang antennya pukul tembok. Tapi saya kaget, tiba-tiba pintu kamar ibu saya didobrak berat. Lalu semua lari keluar, gempa. Dan itu gempa yang cukup besar selama hidup saya rasakan. Dan kami semua keluar, karena di asrama tentara itu banyak gotnya. Lalu keluar, loncat lagi di got yang satu, itu di kebun besar. Dan dalam hitungan detik saja saudara, itu lapangan penuh dengan anak-anak asrama, istri tentara dan tentaranya sekalian. Dan kami lihat rumah kami goyang tuh, kami lihat sudah mulai gugur gentengnya satu persatu. Kami saksikan itu. Saya hanya diam saja. Saya lihat papa saya juga cuma diam saja. Tapi ada tetangga saya yang di sebelah, ya, mereka beragama Katolik. Saya ingat sekali ketika saya noleh, itu perempuan semua, anaknya ada 5 orang, manusia semua. Ya. Mereka berlutut dan saya lihat mamanya bilang begini, nak doa, salam Maria, nak doa, salam Maria. Saya lihat mereka kusuk sekali. Iya, semua bapak, salam Maria Bunda Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi selesai, habis itu normal, masuk lagi. Ya, lihat barang-barang yang hancur, saya dengar. Ya, anak-anak, ma, ini rumah, ini mah rusak. Langsung mamanya keluarkan bahasa roh, maki-maki. Baru doa, maki-maki. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan datang dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, maka penyakit munafik manusia pasti akan kumat itu saudara, pasti akan muncul. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian dia datang dan berinkognito untuk melihat seluruh proses
kesadaran manusia itu sampai di mana bisa menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, jawaban yang positif, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Allah harus berinkognito, menyatakan dirinya sebagai manusia dengan cara lahir di Bethlehem sebagai seorang bayi? Jawaban yang pertama adalah sebagai itikat positif, ya, sebagai itikat positif solidaritas Allah dengan penderitaan dan pengharapan manusia. Dia datang dengan tulus untuk merasakan solidaritas dengan manusia di dalam kehidupan nyata dan memberikan pengharapan kepada manusia yang mengalami penderitaan ini. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia juga mau mensejajarkan, bahkan lebih rendah di bawah ciptaannya sendiri. Tidak ada pemimpin agama yang seperti ini. Tidak ada tokoh agama yang seperti ini. Kalau saudara perhatikan, bahkan di dalam kekristenan sekalipun, tokoh agama justru menempatkan diri lebih dari umatnya. Ada banyak orang Kristen yang menempatkan diri lebih daripada Tuhannya. Tetapi Kristus datang sebagai manusia, ya, bersolidaritas dengan manusia, mensejajarkan dirinya dengan manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, untuk dapat merasakan apa yang selama ini dialami oleh manusia. Ini adalah sebuah anugerah bagi saya dan saudara, bahwa kita punya Tuhan yang solidaritasnya begitu tinggi. Dia mau datang ke dalam dunia ini dengan menjadi manusia, untuk menuntun manusia ke suatu tempat, ke suatu kondisi, ke suatu keadaan yang lebih baik. Dia mau memberikan pengharapan kepada manusia, dan pengharapan itu adalah pengharapan baru dan kekal. Sehingga kalau kita baca di seluruh catatan-catatan kitab Injil, ada begitu banyak harapan-harapan firman Tuhan yang memberikan harapan kepada saya dan saudara. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat emas, ayat-ayat penginjilan, Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Ini pernyataan-pernyataan yang memberikan suasana baru, suasana batin, suasana rohani yang baru, untuk membawa saya dan saudara orang berdosa yang selama ini tidak punya harapan ke suatu keadaan yang lebih baik. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang terjadi di dalam kata-kata Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan kepada saya dan saudara sebuah stimulus, rangsangan hidup yang baru. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara harus bersyukur, berterima kasih benar-benar. Merayakan Natal bukan soal baju baru, bukan soal sepatu baru, bukan soal segala sesuatu yang baru. Tetapi ketika kita merayakan Natal, kita diperingatkan bahwa Allah yang firman itu telah menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Bahkan Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dia pencipta, tapi tinggal di bawah ciptaannya. Dia Allah yang mencipta dan menjadikan segala sesuatu seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan, tapi Dia tinggal di bawah level ciptaannya sendiri. Tidak ada tokoh agama yang seperti itu. Kita harus bersyukur. Makanya Natal itu identik dengan suasana sukacita. Natal itu identik dengan harapan. Karena kita sudah
didatangi oleh Allah dengan caranya yang luar biasa, lahir dengan caranya yang luar biasa, sehingga menjadi orang Kristen adalah menjadi orang spesial sebenarnya. Ya, tidak boleh ada kata putus asa, tidak boleh ada kata khawatir lagi, nggak boleh ada kata takut lagi. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah kita. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, apa yang perlu kita takutkan? Itu sebabnya kenapa ketika malaikat menyampaikan hal ini kepada Maria, ya katakan dia akan disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang selalu ada dengan kita. Tidak perlu takut. Dan jawaban positif yang kedua, saudara, kenapa Allah berinkognito? Kenapa dia datang dengan cara lahir di kandang Bethlehem sebagai seorang bayi? Karena Allah adalah Allah yang konsisten di dalam ucapan dan tindakannya. Janji dan bukti itu tidak terpisahkan. Saudara tahu di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu menceritakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa orang pertama di muka bumi ini jatuh di dalam dosa. Dan ketika itu Allah berkata kepada iblis dalam rupa ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau hai iblis dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini disebut dengan pre-evangelium, berita sukacita yang pertama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan membuat sebuah pernyataan bahwa satu saat dari keturunan manusia, dari keturunan Hawa, akan menghancurkan kepalamu hai iblis. Dan itu nyata, terbukti di atas kayu salib telah kekuatan dan kuasa iblis dihancurkan. Ada janji, tapi juga ada bukti. Dan ketika pembuktian itu diadakan, dinyatakan, tidak dengan simsalabim, tidak dengan datang langsung ke dalam dunia dan hancurkan kepalanya iblis, tidak. Tapi prosesnya tetap dengan berinkognito, menjadi manusia. Datang dengan menjadi manusia, dan ini nubuatan Allah. Ya, tentang kedatangannya sebagai manusia yang hadir melalui manusia, Maria dan Yusuf, untuk melakukan prosesi keselamatan. Dan semua janji ini ditepati. Semua janji yang diungkapkan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dibuktikan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apalagi yang kurang dalam kekristenan? Tidak ada. Apalagi yang tidak sempurna di dalam kekristenan? Tidak ada. Karena Allah yang berjanji, Allah yang membuktikan janjinya dan menepati janjinya. Selesai. Hari ini kan saudara kalau keliling kota ini banyak sekali ya, baliho ya. Kami akan merubah ya, perubahan. Begitu jadi anggota legislatif, berubah memang. Rumahnya baru, mobilnya baru, dianya yang berubah. Bangsa dan negara ini nggak berubah-berubah. Ya, kami akan memberikan bukan janji tapi bukti. Ya, betul. Begitu dia berjanji, setelah dia jadi anggota legislatif, terbukti dia masuk penjara, korupsi dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali ketidakkonsistenan. Karena manusia adalah manusia yang tidak sempurna, yang banyak sekali kelemahannya. Tetapi ketika Allah memberikan janjinya, dia konsisten dengan janjinya. Dan dia nyatakan, dia buktikan janjinya itu
begitu real sekali dengan menjadi manusia. Ketika dia katakan kepada iblis, keturunannya wanita ini akan meremukkan kepalamu. Saudara, dia nyatakan itu betul-betul secara letterless, betul-betul lahir dari anak manusia, lahir dari perempuan menjadi manusia. Dan ini menunjukkan satu sikap hidup yang luar biasa, yang membuat dunia bergetar sekali. Karena kita punya Allah yang konsisten, Allah yang menepati janjinya. Dan kalau dia berjanji untuk menyertai kita, jangan takut. Bapak ibu yang mungkin punya anak yang sebentar lagi akan lulus dan masuk di perguruan tinggi, tidak punya uang, jangan takut. Karena ketakutan itu adalah hal yang normal, natural. Saya pun juga pernah takut, saudara. Ketika Stevie, anak saya satu-satunya itu mau tamat dari SMK, saya agak bergetar. Mampukah saya kuliahkan dia? Ya, karena saya hamba Tuhan yang non-profit. Dalam pelayanan misi pedalaman saya nggak dibayar, nggak ada gaji. Kerja apa aja saya kerjakan, kecuali merampok belum. Iya, pernah jadi agen asuransi saya dengan istri. Bahkan saya top agent. Pernah jadi top agent, dapat hadiah naik pesawat pulang pergi Garuda, nginep di Bali di hotel bintang yang keberapa saya nggak ngerti. Ya, kayaknya sih katanya bintang 5 Pak. Tapi waktu saya masuk ternyata bintang 7 karena saya kaget melihat fasilitas yang luar biasa, tempat tidurnya gede. Saya tidak bangun-bangun, tapi waktu bangun pusing saya. 7 bintang saya keluar. Luar biasa. Ya, macam-macam. Kami juga jual barang-barang rohani. Semua pekerjaan kita lakukan. Dan ketika mau masuk kuliah, saya berpikir, wah, dari mana duitnya? Tapi luar biasa, saudara. Saya tetap berdoa, diingatkan bahwa Tuhan yang selalu memberikan janjinya itu pasti konsisten untuk membuktikan janjinya. Jangan takut. Saya berdoa, Tuhan, kalau Stevie memang harus selesai di SMA, biarlah kehendak Tuhan. Tapi kalau dia mau kuliah dan diizinkan untuk kuliah, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tidak lama kemudian saya dapat WA dari jemaat yang lama di Kediri. Dulu saya pelayanannya di Kediri. Dan itu orang sini dulu yang pindah ke Kediri, saya pindah ke sini, tukar tempat, tukar nasib, gitu, ya. Nasibnya dia lebih baik di sana, saya nggak lebih baik secara materi. Dia punya pabrik, dan dia pernah punya pabrik waktu dia baru datang. Dia belum Kristen, masih Buddha dari Medan. Ya, pabriknya itu baru 1 tahun terbakar, habis, hanya pakaian di badan saja. Ya, dan istrinya memang anggota gereja kami. Dan saya upayakan sedemikian rupa gerakan berjemaat dalam waktu 1 hari terkumpul pakaian, kasih mereka. Tidak lama mamanya meninggal. Biasa kalau orang Chinese itu kalau meninggal dalam kondisi miskin, sedikit yang datang. Tapi kalau orang kaya banyak sekali, walaupun tidak dikenal datang semua memperkenalkan diri. Ya, supaya bisa dapat job gitu. Saya kumpulkan semua jemaat saya, calling datang semua. Dia kaget sekali. Dan mulai dari itu terus dia mulai ke gereja. Dan akhirnya menjadi seorang majelis, jadi bendahara. Dia WA saya, Pak Erwin, saya mau memberkati Pak Erwin dengan cara saya. Dan saya bilang, bagaimana caranya? Dia punya pabrik di sini, juga punya pabrik di Liang Langgar. Dia produk kue lebaran yang 1 kotak isinya 6 toples. Mau nggak Pak Erwin orderkan di Banjarmasin? Nah, saya ini kan nggak pinter dagang. Kalau ngabisin duit, ya saya punya bagian itu. Ya, mau nggak jualin ini katanya. Lumayan loh. Dan waktu itu belum pernah ada kue yang seperti itu di Banjarmasin. Saya bilang, ya dah, bolehlah. Saya pikir, ya ini mungkin cara Tuhan.
Benar saudara, saya mulai coba tawarkan ke perusahaan, ke teman-teman yang saya kenal yang kerja di perusahaan, dan luar biasa karena ini barang baru. Oh banyak sekali yang pesan, apalagi beberapa jemaat-jemaat waktu itu yang punya perusahaan, dia untuk kasih hadiah di hari Lebaran, ya, kirimkan. Dan saya berhasil menjual itu 1.500 kotak. Dia kaget, saya juga kaget, ya. Karena saya bisa jual 1.500 kotak, saudara. Dan luar biasa, ya, untungnya itu bisa untuk 1 semester anak saya tinggal di Bali, kos dan uang saku. Dan menjelang Natal dia WA lagi, Pak Erwin, ini ada lagi produk untuk edisi Natal. Saya pikir di sini di mana orang Kristen ini? Tapi saya ingat, oh iya di Kalteng banyak. Saya iakan itu. Begitu juga 1.500 juga habis. Waduh. Dan selama anak saya kuliah, dia hidup dari kue Natal dan kue Lebaran. Saya mulai merasakan bahwa luar biasa. Selama ini saya takut. Untuk apa ketakutan itu? Makanya kalau saya katakan jangan takut karena Tuhan kita Tuhan yang Immanuel, saya sudah rasakan. Sampai anak saya kuliah, dan cilakanya lagi anak saya ketika sudah selesai, ya sudah maju ujian, dia diam. Tiba-tiba setelah lulus baru dia bilang, Pak, aku sudah tes lanjut kuliah S2, sudah diterima, mati aku. Saya pikir saya sudah lepas dari tanggung jawab. Ya udah, kalau memang itu jalani saja. Dan Tuhan pelihara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu datang ingin merasakan apa yang kita rasakan. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini juga merasakan apa yang menjadi ketakutan kita, penderitaan kita. Oleh sebab itu di dalam Natal ini seharusnya ada sukacita tanpa ada embel-embel takut, tanpa ada embel-embel gelisah, tanpa ada embel-embel yang lainnya yang merusak kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kenapa Natal itu begitu dekat dengan Tahun Baru? Supaya ketika selesai Natal kita memiliki sebuah wawasan baru, cara hidup yang baru, paradigma hidup yang baru, kehidupan rohani yang terus diperbaharui. Supaya tahun demi tahun yang kita lewati dengan kekayaan rohani yang makin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan renungan firman-Mu pada pagi ini yang boleh mengingatkan kami bahwa firman yang menjadi manusia, Allah yang adalah roh, menjadi daging di dalam bayi Yesus Kristus yang tinggal bersama-sama dengan kami. Dan ini menunjukkan bahwa Engkau bukan tinggal untuk sementara waktu, tetapi Engkau tinggal bersama-sama dengan kami selama-lamanya. Sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang beserta dengan kami setiap waktu, melalui kehadiran Roh Kudus yang selalu hadir dan ada di tengah-tengah hidup kami, dari sekarang sampai kami menutup mata nanti. Terima kasih Bapa, dan biarlah pembelajaran pada pagi ini menolong kami, menguatkan kami, menghiburkan kami untuk boleh tetap sadar diri, sadar rohani, bahwa kami tidak lagi perlu takut, tidak lagi perlu khawatir dengan apapun juga tentang masa ini dan masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang Engkau sudah jamin hidup kami dengan harapan yang kekal, ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kasih untuk beberapa firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Erwin Daud. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Nais Anum Konspirita Bilong. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dimuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan sifat kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya seperti gereja yang kudus dan aman dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita sama-sama menyaksikan kesaksian pujian dari para pemimpin CN. Silakan maju. Yang merasa pemimpin CM, silakan maju.
mengucapkan terima kasih kepada pemimpin CM. Saya di bawah Komisi Keanggotaan Pemuritan. Silakan Ibu Ketua Panitia Natal. Kepada hamba Tuhan untuk maju ke depan memberikan souvenir. maju. Demikian juga dengan Ketua, silakan. Ruang majelis. Selamat ya Anton. Iya. Kiranya kelas meeting semakin maju tahun 2024. Oh iya. Ini Yuda ini. Ada namanya. Kiranya kelas meeting. Harus cari orangnya. Oh yang dari selamat melayani sebagai ketua kelas meeting maju terus kelas meeting untuk memberikan berapa? Hati Bapak sih Pak. Bapak, boleh dicek dulu. Bapak Jenderal, makasih. Mewakili. Terima kasih. Tuhan juga memberkati ya. Iya, Pak. Foto dulu. Pak. Mau tidak? Pak, ayo dekat sama Pak. Rex, mohon bantuannya, Rex. Kamu gak kemudian? Hah? Duduk. Ayo. Gimana ya? Fotografernya galak banget ini. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Hebat. Siap anak-anak sekolah minggu. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Kita ambil waktu sebentar juga untuk sekolah minggu. Kita juga ada apresiasi yang diberikan kepada anak-anak kita sekolah minggu untuk maju ke depan dan remaja. Sekolah minggu dan remaja. Ada Nimo, ada Pesia, ada Daniel, ada Nathan, ada Keke. Kemudian di remaja ada Max, Sosen, Theodora, dan Putri. Remaja di sini sekolah minggu. Ya. Sini Daniel sini sama Nathan. Sebelum dikasih hadiahnya, nyanyi dulu.
Berapa persen pengirimnya Pak? Antum bisa? Ya. Pengirim. Ya. Lagu apa? Nggak sama musiknya. Hah? Iya. Kurang kuat suara, lebih kuat lagi. Untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamanya setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamanya setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Tuhan beserta kita Terima kasih. Mohon kesediaan dari Bapak Pendeta James Damani, Bapak Pendeta Erwin Daud, dan leader kita Bapak Dr. M. Tampu Bolon untuk memberikan kepada anak-anak sekolah minggu biar tetap semangat di dalam mengikuti sekolah minggu dan mereka boleh bertumbuh, berbuah menjadi anak-anak Tuhan. Sosial. Daniel. Memberikan dia namanya, semakin rajin sekolah minggu setiap minggu ya. Spesial nggak ke depan? Oh, Iya. Oke, foto dulu, Pak. Foto dulu kita. Kak Maria. Oke. Ada gurunya. Lurus kalau lagi. Sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kenapa kau mau mendapatkan dia? Apa itu? Coba ditunda dulu kelahirannya jadi dapat. Dipakai jadi suami. Tidak, saya kecewa dia dulu. Kita masih mendengarkan kesaksian pujian dari Mas Dayanti Gulo dan Jedrik Sitohang.
Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, biarlah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahannya masing-masing. Sebagai informasi kembali, nanti kantung persembahan akan dibagikan 2 kantung. Kantung yang berwarna kuning untuk kas gereja, yang berwarna merah untuk panitia Natal, dan persembahan yang ke depan untuk para hamba Tuhan yang sudah pensiun. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Kita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menaklukkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema.
ucapan syukur ya Bapa, Engkau yang telah datang ke dunia berdaging sehingga menjadi sama dengan kami, untuk satu tujuan memahami dan juga menerima realitas bahwa kami manusia berdosa, dan itu yang akan Engkau tebus, Kau gantikan di kayu salib, sehingga nyatalah tuntutan hukum Taurat bahwa kematian kami telah Engkau gantikan dengan kehidupan. Itulah yang kami terima melalui firman-Mu, menguatkan, menghibur, menolong, menopang kami hari ini. Sebab siapapun kami hari ini tanpa mengandalkan Engkau, kami tidak mempunyai pengharapan. Itulah sebabnya Tuhan, seluruh hidup kami rendam di dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu yang mutlak kepada kami semua. Oleh karenanya kami patut bersyukur di dalam ibadah Natal ini, bertemu satu dengan yang lain, jemaat dan juga orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil beribadah bersama di ruangan ini. Dan untuk beberapa waktu kami ada di tempat ini, dan kami akan beribadah di ruangan ini 3 kali lagi ya Tuhan, yaitu tanggal 31 dan juga tanggal 1 dan pergantian tahun. Selanjutnya kami akan beribadah di tempat yang baru di Gang Kalimantan 2, rumah yang Kau sediakan, yang telah dibeli oleh GMI, tempat kami beribadah nantinya, yang sedang dalam proses renovasi, yang membutuhkan waktu. Berkati tukang yang bekerja, berkati bahan bangunan dan segala yang dibutuhkan, termasuk 3 unit AC dibutuhkan di sana, dan juga ruangan sekolah minggu dan remaja, bahkan pastori. Tuhan, tolonglah, karena kami percaya Engkau cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Biarlah di rumah yang baru ini, rumah tempat kami beribadah nantinya, ucapan syukur tanggal 7 Januari dapat kami lakukan di sana. Berkati panitia yang bekerja dengan berjerih lelah. Kami serahkan Ketua Panitia PPLPG, hamba-Mu Pendeta Erwin Daud, penanggung jawab, lay leader, bahkan semua majelis yang terlibat, yang mengedarkan proposal dan seterusnya. Tuhan, belas kasih-Mu terus kami nantikan, sehingga di Banjarmasin ini bersama gereja-gereja yang telah Tuhan percayakan, kami bersama-sama memenangkan sebanyak mungkin jiwa dibawa kepada Engkau ya Tuhan, sebagai tugas dan fungsi gereja. Oleh karenanya sebagai jemaat kami tidak mau hanya memandang, tapi kami rindu ikut menggarami kota Banjarmasin dan sekitarnya, supaya Injil Kerajaan-Mu diberitakan seluas-luasnya di tempat ini, menjangkau banyak suku-suku di tempat ini yang belum terjangkau oleh Injil-Mu. Oh Tuhan, kami serahkan momen Natal ini. Kami mempertaruhkan hamba-hamba Tuhan yang telah pensiun, yang tidak mempunyai penghasilan apapun selain daripada nafkah pensiun dari kantor pusat GMI. Tuhan, kasihanilah mereka. Mungkin mereka juga hari ini belum mempunyai tempat tinggal menetap dan harus menompang di tempat jemaat. Kasihanilah juga mereka, tolonglah Bapa, dana yang kami kumpulkan persembahan ke depan ini, agar kiranya juga dapat menolong mereka yang pensiun, yang berada di kota-kota atau di desa-desa atau dimanapun juga Tuhan. Para pendeta dan guru Injil pensiun, Tuhan, belas kasih-Mu kami pertaruhkan kesehatan mereka. Dalam juang dan gumul mereka Engkau campur tangan, sehingga di dalam masa pensiun mereka tetap menjadi teladan bagi warga Metodis dimanapun berada. Kami mengucap syukur, dan bersama gereja-gereja Metodis sedunia, kami naikkan syukur kami jikalau hari ini kami dapat mempraktekkan, memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang pensiun. Oleh karenanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Demikian juga dengan misi GMI Immanuel Banjarmasin menjangkau ke kota Balangan, ke kota Paringin. Tuhan, kami terus menantikan belas kasih dan pertolongan-Mu, sehingga tanah yang sudah diserahkan jemaat dapat kami kelola dan mulai perintisan jemaat pada tahun depan. Oleh karenanya kami serahkan komisi misi ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan semua jemaat, Tuhanlah yang menolong,
Tuhan memberkati sehingga pergantian tahun ini dapat kami alami dengan sukacita. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Terimalah persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk kesempatan ini karena kami tahu ini yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Termulialah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Dan ajarkanlah kami terus menerus seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Senantiasa jadilah saksi di tengah-tengah hidup kita. Muliakanlah Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita masing-masing, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dan kasih yang berkuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, serta penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita boleh memberikan salam Natal kepada masing-masing kita di tempat ini. Tuhan berkati. Max, selamat hari Natal Max. Ya, selamat hari Natal. Oke, Mili selamat hari Natal. Selamat hari Natal, brother. Oke bang, Kak selamat hari Natal. Halo.
Bang Areva, selamat hari Natal. Oke, Belius. Halo, selamat hari Natal. Selamat hari Natal, Bang. Selamat Natal guys, dimanapun anda berada, di Nias, di Jayapura, di mana saja. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Oke. Thank you Bang Yo. Halo, ya, selamat Natal. Hai, cantik. Kita akan berfoto hamba Tuhan dengan yang baru pertama kali datang dengan sukacita kita bagikan kenangan ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa untuk Busuk doa Fitri, makan. selamat hari Natal. Ketua Selamat hari Natal. Iya, boleh kita mengambil tempat duduk kita masing-masing. Kita mau berdoa untuk menikmati makanan yang sudah disediakan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kehadirat-Mu kami naikkan ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami melalui serangan rohani, makanan rohani yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh nantinya menjadi kesaksian ataupun menjadi saksi dalam kehidupan kami, menyaksikan Engkau adalah juru selamat kami yang hidup dan nama-Mu dipermuliakan di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan menikmati yaitu makanan rohani, makanan jasmani yang sudah disediakan oleh panitia ya Tuhan. Engkau memberkati menjadi darah dan daging Roh-Mu yang memberkati sehingga menjadi berkat kekuatan bagi jiwa raga kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati makanan ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Di sini. Setelah ini keluarga Bapak Purba dan keluarga Bapak Nabi Tukulu ya. Ya silakan Pak. Bukan Bapak Ritona. Oh, bukan. Ya. Mari ya, Ma. Silakan. Biasa keluarga yang baru memang gitu, Ma. Ya. Kata-kata untuk Silakan Ibu Ritona. Hari Natal, Kak. Hari Natal dan memberkati. Bawa keluarga nih. Selamat hari Natal guys. Dan teman-teman semua dimanapun berada. Ya, mari. Ini gendong Simutri. Ini besar. Mas ini satu, sebelah sana satu ya. Bisa. Ya. Ya, sebelah sana.